Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man uhiya ilaihi al-Qur'an Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal ayyam amma ba'du. Para santri yang Abi cintai, alhamdulillah, syukur tiada terhingga kita panjatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan kita kali ini diawali dengan membacakan lagu pembuka metode tertila, dengan harapan semoga kita mendapatkan motivasi dan kemudahan di dalam menuntut ilmu Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terbuka siap. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tertila. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode dan indah, tak membosankan. Mudah dan indah, tidak membosankan. Jika sudah didapatkan, Jangan lupa diamalkan. Bila sudah didapatkan, jangan lupa diamalkan. Lalu ajarkan, jangan tinggalkan. Lalu ajarkan, jangan ditinggalkan. Siapa yang baca Al-Quran dengan tartil yang maksimal? Siapa yang baca Al-Quran dengan tartil yang maksimal? Allah muliakan, langsung sabdakan. Allah muliakan, Rasulullah sabdakan. Qur'anuna min mu'jizati Mustafa Muhammad. Qur'anuna min mu'jizati Mustafa Muhammad. Ajaluha naf'an ala ummatihi musammada. Ajaluha naf'an ala ummatihi musammada. Terus Qur'an
Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tuntunan bagi kita umatnya. Nabi tidak meninggalkan harta sebagai warisan, melainkan Nabi meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya. Al-Quran dan sunnahnya, yang mana kalau orang mengikuti Al-Quran dan sunnah itu, lan tadillu ba'dahuma, tidak akan pernah tersesat setelahnya. Maka orang yang sesat itu adalah orang yang tidak berpedoman dengan Al-Quran. Maka orang yang sesat itu orang yang tidak sejalan dengan Al-Quran. Kita dibimbing oleh Al-Quran bagaimana cara hidup di muka bumi ini agar di akhirat nanti mulia adanya. Amin. Kita hidup di dunia ini dibimbing dengan sabda Nabi agar kelak di akhirat kita menjadi selamat. Bahkan fit dunia wal akhirah. Pada kesempatan mulia ini, satu hadis yang masyhur disampaikan kepada kalian sebagai santriwati supaya bisa mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang pilihan. Maka jangan sampai ada yang tidur. Kalau tidur nanti nggak tahu apa. Langkah menjadi orang-orang pilihan dan layak untuk menjadi wanita pilihan. Karena orang itu dipilih bukan karena kecantikan, bukan karena paras, bukan karena elok, bukan karena tubuh yang langsing, bukan karena wajah oval, bukan karena rambut ikal mayang, bukan karena alisnya alis kebo. Alis kebo itu indah. Pernah lihat? Bagai iringan semut misalkan. Bukan karena bulu matanya lentik, bukan karena bibir seksi, bukan karena pipi isi, bukan. Kalau kita kembali kepada ajaran agama, karena paras itu di hadapan Allah sama semuanya. Yang membedakan kita adalah takwa. Apa yang membedakan? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Hujurat. Apa kisahnya dulu? Sahabat Bilal, tahu sahabat Bilal? Sang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang ngomong di belakang, kenapa Bilal ya, orang kulit hitam apa segala macam. Emang gak ada yang lain. Sampai turun ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling takwa, bukan dilihat dari kulit hitamnya, bukan dari rambut keritingnya, bukan dari kulit putihnya, bukan dari segala macam. Sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak akan melihat kepada rupa dan tidak juga kepada jasadmu. Tinggi gede, kecil semampai, semeter tidak sampai. Sama aja di sisi Allah. Intinya adalah takwa. Kadang orang membanggakan diri, oh badan saya tinggi besar, kekar, ya, kulit hitam manis, ya, penampilan oke, semua orang akan tertarik dengan saya. Bukan begitu. Kalau laki-laki mata keranjang, tahu mata keranjang? Apa aja masuk. Makanya disebut mata keranjang. Sayur masuk, ada mangga masuk, ada salak 10 ribuan masuk, ada sawi masuk, ada kacang masuk semua. Itu mata keranjang. Kalau laki mata keranjang, iya bisa jadi suka. Tapi bagaimana supaya kalian sebagai wanita disukai oleh laki-laki yang dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena yang menjamin kebahagiaan kita adalah bukan gantengnya nanti calon suami itu, bukan badan kekarnya calon suami itu, tetapi bagaimana membimbing kalian dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa melindungi kalian. Kalau hanya sebatas kekarnya saja, tetapi hatinya juga kekar seperti kekarnya batu, bisa saja kalian sebagai sasaran pukulnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan mengimpikan yang seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu pedoman sebagai acuan kaum laki-laki untuk memilih kalian sebagai kaum wanita. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4. Karena berapa? 4. Nabila dinikahi nanti karena 4. Boleh dipilih. Amira dilirik oleh seseorang karena 4. Boleh dipilih. Apa itu? Pertama, lima liha, karena hartanya. Karena apa? Hartanya. Kok karena hartanya dulu? Orang itu kadang pertama ngelihat dari penampilan. Ya. Kalau perempuan kelihatan bersolek, pipinya kelihatan halus mulus, ya, bagai kaca, itu orang sudah menilai ini orang kaya. Tuh, apa bilangnya? Ini orang kaya. Orang menilai dari sisi itu orang kaya. Gak apa-apa lah, kurang cantik dikit dia kaya. Laki-laki enak nanti. Begitu nikah kan langsung dapat rumah dari mertua. Begitu dilacak benar, oh ada rumahnya 5. Memang sudah disiapkan untuk anaknya yang perempuan itu. Tambah semangat lagi dia. Wah, dapat rumah nanti ini, gak apa-apa. Kurang cakep dikit, yang penting dapat rumah. Berarti 5 liha karena harta. Udah dilihat ya, oh hartanya kurang, ini cuma penampilan biasa, kurang hartanya. Akhirnya dilihat lagi, lihasabiha, karena keturunan. Dilihat, oh keturunan orang bagus ini, gak apa-apa lah, gak kaya juga, yang penting keturunan orang baik. Tuh, ya enggak? Keturunan orang baik, itu laki. Ini kurangnya, cantik enggak terlalu, tapi dia orang baik, itu keluarganya. Dianya juga baik. Ini siapa namanya? Tekhair baik orangnya. Selalu bertasbih, selalu berzikir. Dilihat keluarganya, keluarganya juga orang baik, rajin ke masjid, ya, berkhidmat di pondok, rajin semangat, pagi-pagi sudah datang, ini orang baik nih. Jadi 2 orang lihat karena apa? Karena apa? Nasabnya atau hasabnya, keturunannya. Karena nasabnya, keturunannya, masya Allah, ini orang baik. Kalian juga sama, laki itu begitu. Dilihat Siti ini bapaknya orang baik nggak? Oh orang baik tuh, dekat ke masjid. Pas sholat di masjid kenal bapaknya Pak ini nggak? Siapa namanya? Bapak kamu? Pak Latno. Pak Lasno, benar Pak Lasno. Oh Pak Lasno, iya. Oh dulu masalah ke sini, sekarang lagi di sana. Oh, tuh, langsung tuh, masya Allah. Berarti ini calon mertua saya ini orang baik. Biasa. Itu lihasabiha. Dilihat semua ya. Lihat bapaknya, oh bapaknya tuh preman bapaknya. Nah, janganlah, jangan. Mundur dia, jangan. Parah nih kalau preman nih, parah nih. Ya. Parah nih kalau preman. Ya. Jadi nggak jadi dia. Nah, udah keturunannya kurang. Agak kurang keturunannya.
Kalau kita lihat silsilah biasa aja, aduh. Bapaknya juga biasa, nggak ada. Dari sisi agama bapaknya juga enggak. Dari segi kemasyarakatan juga enggak. Lijamaliha, karena cantiknya baru dilihat tuh. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia cantik tuh. Nanti saya ungsikan saja ke negara lain, ungsikan saja ke kampung lain, ungsikan saja ke daerah lain. Itu karena cantik itu nomor 3. Nomor berapa? 3. Makanya kita jangan pernah berpikir, oh saya cantik, saya akan kuasai semua. Saya akan pilih salah satu di antaranya dan saya akan jual mahal begitu loh. Nggak bisa. Tidak bi? Kecuali laki-laki mata keranjang, apa saja masuk. Namanya juga keranjang. Apa saja mau boleh. Nah itu tadi 3 pilihan pertama. Yang pertama karena apa? Harta. Yang kedua karena? Yang ketiga karena? Cantiknya. Tapi semua ini tidak akan memiliki makna yang besar kalau yang 4-nya tidak menjadi tujuan utama. Lidiniha, karena agamanya. Jadi pertama tadi limaliha, yang kedua hasabiha, keturunannya, yang ketiga jamaliha, cantiknya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Fawfar bidzatiddin taribat yadak. Maka perhatikanlah yang keempat, yakni agamanya. Kalau enggak nanti kamu celaka. Jadi kalau enggak dilihat agamanya celaka. Punya harta tapi nggak punya agama, nggak punya adab, nggak punya akhlak, akhirnya suaminya dianggap sebagai budak, sebagai pesuruh. Pak, cuciin ya. Mau shopping nih, shopping sama teman-teman. Suaminya yang nyuruh. Ini wanita durhaka. Pak, jemuran nanti angkat ya. Mau arisan, dapat 15 juta nih hari ini. Ini wanita nggak punya agama. Pak, nggak mau masak, pokoknya mau jadi ratu saja. Kalau nggak bisa masak, pokoknya beli jadi. Wanita durhaka. Pak, nggak mau punya anak, nanti berkurang cantik saya. Nanti tiba-tiba badan jadi mekar. Pokoknya saya tetap berpenampilan cantik seperti artis. Ini wanita durhaka. Karena nggak punya agama, nggak mengerti bagaimana hidup berkeluarga, bagaimana akhlak istri terhadap suami. Kalau nggak punya agama, percuma punya harta. Laki ikut ke perempuan nggak punya agama, tinggal di rumah dari mertua. Si perempuannya atau si istrinya merasa ini rumah saya, jangan coba-coba dan jangan macam-macam dengan saya, kata istrinya. Bisa-bisa saya usir dari rumah ini, karena ini milik saya pribadi, bukan milik kita bersama. Ini namanya perempuan yang durhaka, nggak punya agama. Padahal harta suami itu harta suami, harta istri, harta suami. Karena sepenuhnya yang namanya istri kalau sudah dengan suaminya, maka semua menjadi tanggung jawab suami. Maka itu sebabnya nanti kalau suaminya meninggal, sang istri juga dapat bagian. Karena nggak ngerti agama, jadi hidupnya itu jauh dengan norma-norma agama. Makanya fadhfar bidzatiddin, pilih yang agamanya nomor 1. Mukanya standar gak apa-apa, yang penting agamanya nomor 1. Agamanya berkelas. Hartanya gak ada, gak apa-apa.
harta nanti Allah yang akan memberikan kekayaan. Bukankah orang yang miskin ketika menikah karena Allah yang akan memberikan kekayaan. Sahabat Abdurrahman bin Auf setelah pindah dari Mekah sampai ke Madinah itu tidak pegang harta sedikit pun. Beliau menjadi kulik di pasar, ngantar teh manis ke sana kemari, ngantar teh tuh, ngantar minuman. Kulik dapat gaji, setiap teh dapat sekian. Itu digunakan untuk menikah, didoakan oleh Nabi, maka menjadi berkah. Setelah itu menjadi kaya dan orang paling kaya semadi. Masya Allah. Amira misalkan sekarang kurang hartanya, Siti misalkan kurang, terus semua pokoknya ngantuk semuanya kurang hartanya misalkan, Akifah ya kurang, misalkan. Nanti begitu nikah lillahi ta'ala, Allah berikan kekayaan min haitsu la yahtasib, karena wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq Allah firmankan, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Mau seperti itu? Maka jadilah wanita yang beragama. Maka kalian kalau dengan agamanya dipilih oleh seseorang, berarti kalian itu akan mendapatkan laki-laki yang mengutamakan agama. Logikanya seperti itu. Kalau kalian sudah siap dengan agama, bukan sebatas baca Al-Quran, tetapi apakah khuluqul Quran, seperti Nabi akhlaknya akhlak Al-Quran. Bagaimana kepada orang tua, kepada ibu, ya, dengan suara yang lemah lembut, ya. Fala taqul lahuma uffin, jangan katakan wala tanharhuma, jangan membentak kedua orang tua. Itu sudah mulai tanda-tanda wanita yang diutamakan agamanya. Menjaga dirinya, ya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah fi surati An-Nisa. Fassalihat, maka wanita-wanita soleh itu qanitat, adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu. Subuh tidak kesiangan, zuhur tepat waktu, asar juga tepat, maghrib dijaga, isyaknya juga dijaga, sampai tahajudnya juga dijaga. Tuh, enggak. Ya apa? Itu berarti wanita yang taat, qanitat. Sehingga karena sudah biasa taat kepada Allah, sudah biasa taat kepada orang tuanya, nanti gilirannya akan taat kepada sang suami. Wanita itu nggak boleh membangkang sama suami. Selama perintahnya itu perintah kebaikan, kita harus tetap ngikut. Mama, kalau panggilannya mama, kalau panggilannya adek, kalau panggilannya sayang, iya bang. Kamu harus ikut ya. Gimana ya? Ikut enggak ya? Harus ikut. Kemana Bang? Mau ke toko emas? Ikut enggak? Ikut enggak? Ikut. Woi langsung kencang ikut. Nah, ke toko emas, mau beli emas. Diajak lagi. Ayang apa? Ikut ke pasar, belanja sayur. Suaminya yang ngajak mana? Bikin sama-sama. Ayo, Mama, ya, ikut ya kemana? Bantuin di sawah nyangkul. Ikut nggak? Ikut. Namanya nyangkul di sawah itu tugas yang terlarang dalam agama atau boleh? Boleh. Itu wajib ikut. Kecuali kalau memang kondisi nggak memungkinkan. Tapi dengan alasan-alasan yang dibolehkan, bukan karena membangkang.
Apalagi suami ngajak, ya, ngajak apa? Ngajak bahasa halusnya apa ya? Ya, jadi dalam urusan rumah tangga sampai ngajak sesuatu, paham kan? Ngajak sesuatu, paham? Paham? Ngajak sesuatu, paham? Kalau orang berumah tangga pasti melakukan sesuatu, ya, paham berarti ya? Ngajak sesuatu, paham? Paham kan? Nah, suami ngajak sesuatu wajib, kecuali kalau dalam keadaan haid, lagi haid, nggak boleh kasih tahu, mama apa maaf lagi haid. Kalau enggak wajib. Lagi capek wajib, ya. Lagi nggak mood wajib nggak? Wajib. Tetap aja wajib. Kecuali udzur yang syar'i benar lagi haid atau lagi sakit yang nggak memungkinkan, lagi sakit. Sampai segitu wajibnya. Bahkan kalau menolak yang disebutkan tadi sesuatu itu semalam itu kita dilaknat oleh para malaikat. Sampai segitunya karena sang istri terhadap suami itu bagaikan dia tadinya terhadap orang tuanya. Awalnya dia wajib taat 100% kepada orang tua. Setelah dia menikah, maka 100% taat kepada sang suami. Kalau kepada orang tua, kita wajib taat dengan segala kondisi, maka kepada suami juga sama. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang wanita yang soleh, orang yang punya agama. Kalau ngerti agama, kalau paham agama, dan dia tahu Al-Quran, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Maka wanita soleh itu adalah yang taat, yang menjaga diri, dijaga dirinya. Enggak sembarangan, jaga dirinya. Jaga diri. Ya. Jaga diri. Jaga apa? Jaga diri. Jaga diri. Jaga diri. Jaga diri. Jaga apa? Diri. Jaga diri. Jadi wanita jaga diri. Artinya apa? Ya mentang-mentang suami nggak ada di rumah lagi tugas kerja misalkan 3 bulan di luar daerah. Oh dia panggil dia teman-teman perempuannya, teman lakinya datang ke rumahnya, main dia pergi ke sana ke semari ngelayap ya. Ya jadi cari laki-laki sebagai teman iseng katanya. Biasa aja cuma bermain aja, cuma sebatas kenal aja, enggak sampai kemudian jadi wanita nakal, enggak, cuma pengen teman aja, soalnya suami jauh tempatnya, iseng, ya buring di rumah, tapi dengan laki-laki, boleh enggak? Itu berarti enggak namanya hafizatil lil ghaibi bima hafizallah. Banyak wanita macam seperti itu, sudah punya suami masih juga